Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem transducer dengan topik sensor kapasitif dan sensor induktif. Setelah kita mempelajari atau membahas sensor resistif, ya, ini adalah dua jenis sensor yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, kita lanjut ke yang pertama adalah sensor kapasitif, ya. Sensor kapasitif itu adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan konsep kapasitansi atau kapasitif. Tentunya istilah kapasitansi atau kapasitif ini adik-adik sudah tidak asing lagi ketika belajar elektronika 1 atau bahan elektrik, kita sudah belajar komponen yang namanya adalah kapasitor. Sebuah kapasitor juga bekerja berdasarkan konsep kapasitif, ya, seperti itu. Konsep kapasitif atau kapasitansi itu sendiri seperti yang terlihat pada gambar di samping ini, ya, bahwa ketika ada dua buah plat logam yang saling sejajar, yang di antara plat logam ini ada sebuah bahan di elektrikum atau di elektrika, maka akan muncul sebuah kapasitansi, ya, antara dua plat logam tersebut. Jarak antara dua plat logam ini D, ya, kemudian juga luas penampang dari plat logam yang saling sejajar atau S atau H, kemudian jenis dielektrikumnya ini menentukan besarnya nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Sehingga kita bisa menarik sebuah formulasi atau persamaan yang ini adalah hubungan antara jarak antar dua dua konduktor, ya, plat konduktor, kemudian luas penampang plat konduktor yang saling sejajar, sejajar ini, ya, kemudian juga bahan dielektriknya itu adalah C sama dengan epsilon 0 kali epsilon R kali S. S ini adalah luas penampang dari plat konduktor dibagi dengan D atau jarak antara dua plat konduktor. Kapasitansi satuannya adalah farad, kemudian untuk epsilon itu adalah permitivitas. Permitivitas adalah suatu kemampuan bahan untuk memperbolehkan atau membolehkan medan listrik di dalam bahan tersebut. Untuk permitivitas 0 atau O ini adalah permitivitas di ruang hampa atau ruang vakum. Nilainya adalah 8,854 kali 10⁻12 farad per meter. Kalau epsilon R ini permitivitas relatif, ya, tergantung bahan dielektrikum yang dipakai. A ini luas konduktor, ya, luas penambang konduktor yang saling sejajar, ya. Nanti luas konduktor yang saling sejajar itu bisa berubah-ubah, ya. Kemudian jarak antar kedua plat logam, sehingga nilai kapasitansi ini nanti akan dipengaruhi oleh bahan di elektrikumnya atau dielektrikanya, kemudian luas penampang yang saling sejajar, dan jarak di antara dua plat logam. Perubahan tiga parameter ini yang nanti akan menyebabkan perubahan pada kapasitansi, dan perubahan kapasitansi ini yang digunakan oleh sensor, ya. Prinsip kerja seperti ini yang digunakan oleh sensor untuk mendeteksi suatu besaran fisis, ya. Ya, besaran fisis yang bisa dideteksi di sini adalah contohnya pergeseran atau ya pergeseran, ya. Misalkan karena tekanan atau gaya sehingga di situ ada mengalami pergeseran, kemudian proximity atau kedekatan atau jarak, ya. Permitivitas, ya, permitivitas contohnya adalah nanti sensor kelembapan seperti itu. Jadi sensor ini bekerja berdasarkan perubahan dari tiga parameter ini. Yang pertama adalah luas menampang, jarak antar kedua plat, dan dielektrika yang dipakai, seperti itu. Beberapa contoh nilai permitivitas dari beberapa material, ya, di sini disebutkan, ya. Misalkan nilon 1,3, teflon 2, rubber, ya, 3, paper 3, glass 6, mika 6, dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai permitivitas dari bahan-bahan tersebut. Dimana yang saya jelaskan tadi bahwa
nilai permitivitas itu berhubungan dengan medan listrik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah sensor kapasitif. Bahwa tadi dijelaskan untuk besarnya kapasitansi ya, itu adalah epsilon 0 kali epsilon R kali S dibagi dengan D. Ini pada saat posisi dua plat logam ya, saling sejajar seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Kemudian ada sebuah dielektrikum di antara kedua plat logam tersebut. Nah, ketika jarak kedua plat logam ini tidak kecil ya, atau susunan dari plat logam atau konduktor ini berbeda konfigurasinya, maka kapasitansi ini tidak bisa langsung kita ukur ya menggunakan performa atau formula di atas tadi. Perlu suatu penurunan rumus yang berasal dari rumus yang awal tadi. Tetapi ada satu hal yang sama di sini adalah bahwa kapasitansi itu berbanding lurus dengan bahan di elektrikumnya atau nilai permitivitas dari bahan yang digunakan. Kemudian berbanding lurus juga dengan luas penampang dari kedua kapasitor yang saling sejajar. Dan berbanding terbalik dengan jarak dua plat logam, plat logam tersebut atau plat konduktor. Ini adalah hubungan yang harus kita pahami dan kita pegang bersama ya. Contohnya misalkan katakanlah untuk dua plat logam yang saling sejajar ini adalah posisinya berubah ya, konfigurasinya berubah seperti ini. Artinya dia sejajar tapi bukan berhadapan-hadapan antar muka ya, tapi di ketebalannya. Jadi seperti ini. Permukaan yang saling berhadapan ini adalah tebal dari plat logam atau plat konduktor. Ini tampak samping, ini tampak atas. Misalkan atasnya adalah katakanlah di atas di sini. Nah, ini ketebalannya. Ini ketebalannya, posisinya seperti ini. Atau bisa juga kedua plat logam ini saling sejajar dilihat dari permukaannya, tetapi dia bergeser ya, permukaannya bergeser sehingga permukaan kedua plat logam yang saling sejajar ini akan berubah luasnya. Atau yang ketiga ini tadi terkait dengan ini ya, di elektrikumnya atau bahan di elektrikanya. Ini memiliki nilai permitivitas yang berbeda karena itu adalah bahan komposit atau campuran dua bahan yang memiliki permitivitas yang berbeda. Nah, tentunya akan menghasilkan apa? Menghasilkan kapasitansi yang akan berbeda juga, perubahan kapasitansi. Nah, ini ya, beberapa konfigurasi baik plat logam maupun bahan di elektrika yang akan menyebabkan perubahan kapasitansi. Yang mana untuk konfigurasi seperti ini hubungannya ya ini tadi, kapasitansi itu berbanding lurus dengan permitivitas bahan, luas penampang plat logam yang saling berhadapan atau sejajar, dan jarak antara dua plat logam tersebut. Sensor kapasitif yang digunakan untuk sensor jarak, posisi, dan pergeseran ya. Sesuai dengan rumus tadi ya, C sama dengan epsilon 0 kali epsilon R kali S bagi D ya. Maka di sini untuk mengubah suatu kapasitansi sensor itu ada 3 cara. Cara yang pertama dengan membiarkan satu plat konduktor atau plat logam di antara dua plat konduktor tersebut untuk bergerak relatif terhadap yang lain. Contoh di sini misalkan plat logam sebelah kiri bergerak ke kiri menjauhi plat logam yang kanan, atau plat logam yang kanan bergerak menjauhi plat logam yang kiri. Jadi pergerakannya antara satu plat logam dengan plat logam itu relatif terhadap plat logam yang lain. Atau satu plat logam ini adalah tetap, dia tidak bergerak, dan satu bergerak. Pergerakannya bergeser sehingga luas penampang dari plat logam yang saling sejajar itu nanti akan berubah. Kalau ini kan sebenarnya jarak yang berubah, tapi luas penampang yang berhadapan tetap ya. Kalau yang gambar sebelah kiri ini adalah jarak antara kedua plat logam berubah, cuma luas penampangnya yang tetap.
Kalau yang sebelah kanan ini jaraknya tetap, cuma luas penampang dari kedua plat logam ini berubah, luasnya berubah gitu ya. Change distance D or surface area S ya. Jadi ini perubahan jarak, ini perubahan luas penampang. Uh, Gambar yang sebelah kanan sendiri ini menunjukkan bahwa perubahan suatu plat logam, jarak antara dua plat logam ini bisa diakibatkan oleh suatu dorongan atau gaya dari luar ya. Misalkan ini plat logam kedua ini uh, didorong oleh sebuah gaya atau ditarik ya, bisa ditarik atau didorong, sehingga jarak plat logam yang kedua terhadap yang satu ini berubah-ubah D-nya. Ini bisa juga seperti itu. Kemudian cara kedua untuk mengubah kapasitansi adalah dengan menggerakkan bahan dielektrika di antara dua plat logam yang tetap fix ya, tidak bergerak. Yang bergerak di sini adalah bahannya, dielektrikanya. Keluar masuk ya. Jadi bahan ininya keluar masuk. Dielektrika ini dapat dihubungkan ke pelampung ya untuk mengetahui level ketinggian air. Ini contohnya saja, misalkan pergerakan keluar masuk dielektrika terhadap dua plat logam ini distimulus atau didorong oleh misalkan pelampung ya untuk mengetahui suatu level ketinggian air. Jika itu kita terapkan pada sensor level ketinggian air, atau didorong oleh perangkat untuk mendeteksi suatu akhir suatu perjalanan atau akhir suatu posisi ya, suatu akhir posisi berhenti maka atau bergerak berhenti, maka dia akan terjadi perubahan atau pergerakan bahan dielektrikanya. Atau konfigurasi lain adalah menjaga posisi kedua plat ini tetap relatif tetap antara 1 dan 2 dan melacak jarak antara permukaan benda dengan kedua plat tersebut. Jadi kedua plat tersebut, kedua plat logam ini yang sejajar ini diposisikan seperti ini ya, saling sejajar. Kemudian kapasitansinya ini akan berubah sesuai dengan permukaan benda yang akan dideteksi, jarak permukaan benda yang akan dideteksi. Tetapi perubahan kapasitansi dan jarak pada yang ketiga ini itu tidak linear ya, tidak linear. Konstruksi lain yang banyak digunakan pada suatu sensor kapasitif itu adalah konstruksinya seperti ini, bentuknya silinder ya, dimana ini ada tabung plat pertama di bagian luar ya. Sebenarnya ini silinder ya, bentuk silinder, cuma ini digambar dalam satu penampang saja, sehingga ini bagian ini adalah plat pertama ya, plat pertama. Plat keduanya ini diletakkan di bagian bawah ya, di bagian bawah tengah seperti itu. Di sini ya, antara kedua plat ini nanti akan diukur kapasitansinya. Jarak antara plat logam ini, kedua plat logam ini terhadap benda yang akan diukur, ini akan mempengaruhi besarnya nilai kapasitansi. Jika benda didekatkan pada sensor, maka permitivitas efektif sensor ini akan berubah. Jadi yang akan menyebabkan perubahan nilai kapasitansi adalah nilai permitivitas dari sensor. Karena apa? Karena mendeteksi suatu benda yang berdekatan dengan sensor ini. Nilai permitivitas sensor itu akan berubah jika dekat dengan suatu benda atau mendeteksi suatu benda. Keunggulan dari sensor ini itu bisa merasakan jarak ke badan benda, baik itu benda konduktif atau non konduktif ya, atau konduktor maupun non konduktor ya. Jadi semua bahan yang konduktif maupun yang non konduktif itu bisa dideteksi. Kekurangannya ini output tidak linear, outputnya tidak linear. Semakin kecil jarak benda dengan sensor atau D, maka sensitivitasnya semakin besar. Semakin luas diameter sensor ya, makin besar diameter sensor ini kan Anda bisa lihat diameternya besar, ini yang kecil. Maka span dari sensor ini makin besar, tapi sensitivitasnya makin kecil. Kalau diameter sensornya makin kecil, maka span makin kecil, tapi sensitivitasnya makin besar. Kita bisa lihat di sini jenis-jenis contoh-contoh sensor kapasitif, ada yang diameter besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, ini.
Contoh konstruksi lain dari sensor jarak ya, posisi ya. Ini yang luarannya adalah linier, di mana di sini menggunakan 3 plat ya, 2 plat tetap, 1 plat bergerak. Yang mana plat yang bergerak ini letaknya ada di tengah, pergerakannya ke atas dan ke bawah. Jadi mendekati plat yang pertama atau yang kedua di bawah. Untuk pencatuan sensor ini, Anda bisa lihat ya polaritas pencatuan. Untuk plat yang pertama itu cenderung positif, yang kedua itu negatif. Jika posisinya letaknya di tengah ya, plat tengah itu letaknya di tengah antara plat pertama dan kedua, maka potensial potensi listriknya terhadap ground ini adalah nol, karena besarnya C1 dan C2 ini adalah sama ya, dan polaritasnya berbeda, sehingga saling meniadakan, sehingga potensial listriknya nol terhadap ground. Tapi jika plat tengah ini bergerak ke atas, maka nilai potensialnya akan positif, karena nilai kapasitor di atas ini makin besar ya, makin besar, meningkat, sehingga kapasitas nilai nilai tegangannya atau potensialnya meningkat juga. Kalau bergerak ke bawah berarti nilainya negatif ya, karena C2 lebih besar, seperti itu. Jarak antar plat yang harus tetap kecil ini menyebabkan potensial yang dihasilkan juga sangat kecil atau bahkan sulit diukur ya, karena jarak antara plat pertama dan kedua itu kecil. Pergerakan plat yang di tengah ini juga sedikit ya atau kecil, sehingga potensial yang diukur juga relatif kecil. Contoh konstruksi yang lain dari sensor proximity, dari sensor kapasitif adalah yang pertama ini. Anda bisa lihat yang A ini ada pergeseran ya, pergeseran dari plat. Ada 3 plat, plat pertama dan kedua ini tetap ya. Plat di tengah ini geser kanan kiri ya, menggeser, bisa bergeser melewati plat pertama dan kedua. Atau yang B ini adalah bentuknya silinder, plat konduktornya bentuknya silinder. 2 plat ini, yang plat pertama di luar, plat yang pertama di luar, yang kedua di tengah atau di dalam plat pertama ya, bentuknya sama-sama silinder. Di antara kedua plat ini ada bahan dielektrikanya. Nah, plat yang di tengah ini yang bergerak, plat yang di dalam ini yang bergerak, plat konduktor yang di dalam ini bergerak, keluar masuk, seperti itu. Ini yang menyebabkan perubahan kapasitansi. Atau yang C ini adalah bentuknya seperti sisir ya, ada 2 plat kanan kiri, ini bentuknya seperti sisir. Pergerakannya dia keluar masuk kanan kiri ya, dia kalau ini sisir seperti ini, masuk di antara celah-celah sisir, keluar di antara celah-celah sisir. Jadi pergerakannya bisa kanan kiri bergerak ya. 2 plat ini bisa bergerak kanan dan kiri, bisa bergerak tapi ke arah kanan kiri. Yang D ini adalah 2 plat atas bawah. Yang plat tengah ini bergerak ke kanan dan kiri, keluar masuk, bukan ke atas bawah. Kalau nanti contohnya adalah plat di tengah bergerak ke atas bawah di sini ya, bergerak ke atas bawah. Kalau yang konstruksi yang di sini yang saya tunjukkan ini, plat di tengah bergeraknya ke keluar masuk ya, dengan posisi tetap di tengah, cuma dia keluar masuk dari kedua plat. Yang C ini adalah sama seperti tadi sisir, cuma plat yang pertama itu tetap stationary plates, tetap ya. Plat yang kedua dia bergerak, cuma pergerakannya adalah ke atas dan ke bawah. Jadi dia modelnya bergerak ke atas dan ke bawah, bukan keluar masuk ya, bukan keluar masuk, dia bergerak ke atas dan ke bawah. Ini motionnya. Dari konstruksi-konstruksi inilah yang menyebabkan perubahan nilai kapasitansi sensor ya. Pergeseran atau pergerakan dari luas penampang, kemudian di elektrika, itu akan menyebabkan nilai kapasitas sensor akan berubah. Contoh penggunaan sensor kapasitif untuk sensor ketinggian air. Misalkan di sini ada bak penampung air ya, ketinggian L. Maka sensor kapasitif yang digunakan adalah 2 plat yang diletakkan sejajar di dalam bak penampung air tersebut, dengan panjang atau ketinggian plat itu sesuai dengan ketinggian bak penampung air ini. Kemudian lebarnya adalah W, lebar plat ini konduktor lebarnya adalah W. Jarak antara kedua plat ini D.
Kemudian ketinggian air itu dinotasikan dengan H ya. H. Kapasitansi ini berbanding linear dengan permitivitas antara kedua plat ya. Semakin luas air antara kedua plat, maka nilai kapasitansinya makin besar. Jadi ini mendeteksi nilai kapasitansinya berdasarkan perubahan permitivitas. Ketika kedua plat ini tergenang air, maka nilai kapasitansinya akan semakin besar. Otomatis ketika airnya makin naik, nilai kapasitasnya juga akan semakin naik, membesar. Nah, ini bisa mendeteksi ketinggian air. Jadi perubahan kapasitansi itu bisa digunakan untuk mendeteksi ketinggian air pada suatu bak penampung air. Di mana nilai kapasitansi untuk plat yang tergenang air ya, atau di bawah permukaan air itu adalah CF sama dengan epsilon F H kali W ya. H kali W. H kali W ini adalah luas penampang dari sensor yang tergenang air. Dibagi D. D itu jarak antar dua plat. Jarak antar dua plat itu tidak berubah. Yang berubah itu tadi permitivitas di elektrikanya karena ada airnya di sini. Kapasitansi di atas permukaan air ya, ini adalah C0 sama dengan epsilon 0 L min H. L min H ini adalah luas plat konduktor yang tidak terkena air ya, di atas air dibagi dengan D ya, seperti itu. Total kapasitansi dari sensor ini itu adalah kapasitansi dari plat yang tergenang air dan plat yang tidak tergenang air dijumlahkan ya. Nilai minimumnya itu terjadi pada saat air tidak ada. Air itu level ketinggiannya 0 ya, atau tidak ada air. Dan maksimum saat air itu penuh, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Rumus ini berasal dari ini sebenarnya. CF plus C0. Atau seperti ini ya. Nah, ini level ketinggian air, tapi konstruksinya berbeda, sedikit berbeda di sini. Ini lebih ke silinder ya. Anda bisa lihat ini bentuknya, platnya. Ini plat pertama ya, di luar, plat kedua di dalam ya. Ini ketinggian plat, ini ketinggian air ya. Nah, di sini akan menghasilkan fungsi transfer yang linier ya. Di mana nilai kapasitansi ini merupakan fungsi ketinggian air. Ketika ketinggian air naik, kapasitannya juga akan naik. Seperti itu. Beberapa penerapan sensor kapasitif ya, untuk sensor posisi, untuk sensor jarak, untuk sensor pergerakan ya. Contohnya ini sensor kedekatan atau sensor jarak atau sensor posisi. Untuk mendeteksi kandungan susu di dalam wadah karton ya, kertas karton. Karena itu kan berarti permitivitasnya akan berubah ya. Kalau karton itu di dalamnya tidak ada susunya, cairan susu, maka nilai kapasitasnya akan berbeda pada saat mendeteksi karton yang berisi susu, cairan susu. Ini untuk mendeteksi apakah karton sudah diisi susu atau tidak. Seperti itu. Jika katakanlah ini kertas karton ini tidak berisi susu, maka otomatis di sini akan didorong oleh suatu pendorong ke arah depan sana ya. Jadi ini jika ini belum ada susunya, belum diisi, dia didorong ke depan. Jika ini dideteksi ada susunya, dia bergerak ke kiri ya, ke kiri seperti itu. Kemudian juga sensor kapasitif ini digunakan untuk mendeteksi ada enggaknya air yang diamati ya. Ini untuk pengisian gelas secara otomatis ya. Ini kalau Anda bisa lihat di sini, ini ada suatu konveyor yang bentuknya rotari ya, berputar. Di mana konveyor ini berputar, diletakkan beberapa gelas yang kosong, kemudian di sini ada peran pengisi air di depan. Ketika gelas ini berada pada posisi pengisi air dan airnya terisi ya, maka ini akan mendeteksi ketika ketinggian air itu pas berada pada jangkauan sensor kapasitif, maka sensor ini akan on ya, mendeteksi level ketinggian airnya. Berarti di sini nanti sistem akan memerintahkan keran itu untuk menutup. Kalau ketika penuh dia bergeser lagi. Diisi yang kosong,
Gelas kosong kemudian deteksi tidak ada air, kerannya membuka, air air mengalir masuk ke dalam gelas. Ketika sensor mendeteksi ketinggian air pada saat di depan ini, dielektrikanya akan berubah, maka dia akan memerintahkan keran untuk menutup sehingga posisi air berada pada kondisi penuh seperti itu. Atau juga yang di sini yang sebelah kanan ini lebih banyak sekali ya, itu pengisian cairan pada botol ya. Di sini ada 3 sensor. Yang pertama sensor untuk mendeteksi botol apakah dia berada tepat di bawah mulut pengisi cairan ya, tandon airnya. Ketika botol ini bergerak, ini konveyor dan tepat berada di depan sensor, maka konveyor itu akan berhenti dan botol ini akan diisi oleh air. Kemudian setelah terisi, botolnya terisi, kemudian dia bergerak. Kemudian botol ini akan diberi penutup ya dari logam ya. Nah, ini juga sensor akan mendeteksi apakah botol tersebut sudah diberi tutup atau tidak. Jadi deteksi untuk tutup botol ya. Nah, di bagian terakhir ini juga dipasangi sensor kapasitif untuk mendeteksi botol. Ketika botol berada pada posisi di depan sensor, maka konveyor berhenti dan lengan robot itu akan mengambil botol tersebut dan didata di dalam box ya. Seperti itu. Ini beberapa contoh sensor kapasitif di dunia industri. Kemudian beberapa spesifikasi sensor kapasitansi ya. Misalkan di sini ada ranknya ya, rank untuk nilai sensor humidity ya, untuk kelembapan. Contoh sensor kelembapan yang itu adalah kapasitansi. Itu kan perubahan permitivitas dari bahan di elektrikumnya atau bahan yang di sensing atau deteksi. Misalkan ranknya, ini misalkan dari pabrikan Bumirel, itu rank input yang bisa dideteksi adalah 1% sampai 99% kelembapan. Kalau Philips antara 10% sampai 90%. Ini lebih sempit seperti itu. Ambient temperatur ya, ini min 40 derajat sampai 100 derajat. Kalau ini 0 derajat sampai 85 derajat. Kapasitansi nominalnya pada suhu 25 derajat ini adalah 180 picofarad. Kalau ini adalah 122 picofarad. Untuk kelembaban atau pada kelembaban 55%, kalau ini 43%. Untuk sensitivity-nya adalah 0,34 picofarad per persen kelembaban. Kalau yang Philips 0,4 picofarad per persen kelembaban. Nah, seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, ya, untuk sensitivity adalah rasio perubahan output terhadap rasio perubahan output terhadap perubahan input. Sehingga istilah sensitivity ini adalah perbandingan perubahan output terhadap perubahan input. Sehingga jika di bagian input terjadi perubahan kelembaban 1% saja, itu akan menyebabkan perubahan output sebesar 0,34 picofarad. Seperti itu. Ini koefisien temperatur. Koefisien temperatur artinya jika suhu operasi atau suhu lingkungan itu berubah 1 derajat, maka kapasitansinya juga akan berubah 0,04. Sehingga penempatan sensor ini ada baiknya berada pada suhu yang stabil ya. Kalaupun itu suhunya berubah, itu tidak ekstrim ya, perubahan tidak ekstrim karena itu akan menyebabkan perubahan ini tadi kapasitansi dari sensor yang menyebabkan nanti tidak akurat lagi. Kalau di sini dalam bentuk apa? Bentuk persen kelembaban. Kalau ini dalam bentuk kapasitansi, perubahannya di sini bentuk persen kelembaban. Respon time-nya, kemudian hysteresis-nya, tegangan supply-nya ya 5 volt, kalau ini 15 volt maksimal. Oke, sekarang kita lanjut yang sensor induktif ya. Untuk sensor induktif berarti adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip induktansi. Induktansi juga saya yakin adik-adik pernah belajar tentang induktansi ya di fisika dulu. Belajar induktansi, belajar trafo. Ya, ini ada kaitan dengan medan magnetik. Yang mana yang namanya induktansi itu muncul dari suatu konduktor yang dialiri oleh arus listrik dan
Di sini adalah kumparan ya, bentuknya kumparan konduktornya. Maka induktansi itu bisa didefinisikan sebagai rasio antara flux magnetik yang terjadi atau yang ditimbulkan dibagi dengan arus listrik yang menimbulkan flux magnetik tersebut. Ya, jadi L sama dengan theta per I ya. Theta ini adalah Weber atau flux magnetiknya Weber, I-nya ampere. Satuan induktansi adalah Henry. Nah, di sini ada dua macam induktansi. Induktansi diri dan induktansi bersama ya. Kalau induktansi diri adalah induktansi yang timbul atau dihasilkan atau bisa juga di sini ya. Rasio antara flux magnetik yang dihasilkan oleh konduktor atau kumparan itu sendiri terhadap arus yang mengalir pada kumparan itu. Jadi bisa diartikan bahwa induktansi diri adalah induktansi yang timbul akibat arus yang mengalir pada diri sendiri, pada kumparan itu. Kalau induktansi bersama, berarti di sini ada satu kumparan lagi yang lain ya, kumparan kedua, di mana induktansi bersama adalah rasio antara flux magnetik yang dihasilkan oleh rangkaian I pada rangkaian J. Ya, rangkaian J adalah rangkaian kedua yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir pada rangkaian atau kumparan I. Ya. Jadi di sini kalau misalkan kumparan pertama ada arus yang mengalir, kemudian timbul flux magnetik, yang mana flux magnetiknya atau medan magnetik ini adalah mengenai kumparan kedua. Maka di sini timbul induktansi bersama. Nah, sekarang kita masuk ke sensor induktif proximity atau kedekatan. Minimal paling sedikit suatu sensor induktif itu ada suatu kumparan, ada sebuah kumparan yang dimana di dalam kumparan itu mengalir sebuah arus di sini, arus yang mengalir pada kumparan, kemudian ini ada diameter kumparan dan eh, panjang kumparan. Ketika dideteksi sebuah permukaan yang itu sifatnya ferromagnetik di dekat kumparan tersebut, maka itu akan menyebabkan induktansinya akan berubah ya, berubah. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk digunakan untuk mendeteksi suatu benda. Nah, ini prinsip kerja dari sensor induktif untuk mendeteksi suatu benda. Jika didekatkan suatu benda yang terutama benda ferromagnetik, itu akan menimbulkan perubahan pada induktansi. Beberapa jenis induktansi ya, sensor induktansi ini Anda bisa lihat seperti silinder yang mirip dengan tadi kapasitif ya. Permukaan diameter juga bermacam-macam. Kelebihan dari sensor induktif yang sederhana ini adalah ya sederhana, tidak banyak rangkaian. Cuma kekurangannya tidak linear. Untuk mengatasinya, yang pertama untuk mengatasi tadi ya sensor proximity dari induktif ya, tadi sensor induktif untuk kedekatan. Pertama adalah dengan menambah inti atau core ya yang sifatnya adalah ferromagnetik. Ya, dengan adanya inti di sini maka nilai induktansinya akan makin tinggi. Yang kedua dengan menambah lapisan shield atau pelindung ya di sekitar sensor. Efek lapisan ini digunakan antara lain untuk memproyeksikan medan magnet di depan sensor ya. Jadi medan magnet yang timbul ini diproyeksikan di depan sensor sehingga ini akan memudahkan untuk mendeteksi sebuah permukaan benda dan untuk meningkatkan induktansi itu sendiri. Cara yang berikutnya untuk memperbaiki sensor ini adalah dengan menambah kumparan referensi ya. Suatu kumparan kedua yang menjadi sebuah kumparan referensi, yang mana nilai induktansi dari kumparan referensi ini setimbang dengan kumparan sensornya. Jika sensor ini mendeteksi sebuah benda ya di depannya, maka terjadi perubahan induktansi pada kumparan sensor sehingga kesetimbangan tadi antara induktansi referensi dan induktansi sensor, kumparan referensi dan kumparan sensor itu akan berubah kesetimbangannya. Nah, perubahan kesetimbangan ini yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada benda di depan sensor atau tidak. Yang ketiga ini adalah menggunakan rangkaian magnetik tertutup yang mana core-nya ini atau intinya itu bentuknya seperti U ya. Seperti U. Ini tertutup ya. Nah, jadi nanti flux magnetik ini bergerak
pada inti pada inti 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 kumparan ya. Jadi eh, membatasi medan magnetik di sini. Ya contohnya seperti ini ya. Ini adalah suatu inti dari kumparan yang bentuknya adalah seperti U ya, bahkan lebih rapat lagi sehingga di sini celahnya kecil. Ya, flux magnetik ini akan mengalir di dalam inti ferromagnetik ini. Inti ferromagnetik. Dia mengalir seperti ini. Ini adalah flux magnetiknya. Ini yang ketiga ini. Jadi menggunakan rangkaian tertutup, magnet tertutup. Nah, contoh misalkan tadi ya sensor inductive proximity dengan rangkaian tertutup untuk mendeteksi suatu benda. Ini mendeteksi suatu ketebalan ini cat ya. Ini contohnya ada mendeteksi sebuah ketebalan cat pada sebuah bahan baja ini steel. Nah, ini bisa mendeteksi berapa ketebalan catnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat dari grafik transfer fungsinya, fungsi transfernya bahwa ketebalan cat ini eh, atau fungsi density-nya atau densitas kerapatan flux magnetiknya itu merupakan fungsi ketebalan cat. Tapi Anda bisa lihat di sini ini tidak linier ya. Nah, di sini Anda bisa diperlihatkan bahwa untuk ketidaklinier ini bisa kita jadikan linear dengan menginverse flux density-nya atau kerapatan flux magnetiknya. Nilainya adalah seper flux density ya. Ini seper flux density. Satuannya adalah seper Tesla. Dengan membalik menginverse flux density-nya nilainya, maka grafik yang dihasilkan terhadap ketebalan cat ini menjadi linear ya. Garis lurus seperti itu. Contoh penggunaan sensor induktif untuk proximity, untuk posisi dan sebagainya. Ini contoh misalkan untuk membantu mencegah eh, beban berlebih pada sebuah truk ya, lengan truk. Ini lengan truk yang bisa mengangkat bak truknya ya. Ini kan ada lengan ya, hidrolik. Nah, di sini dipasang sensor induktif ya. Ketika di sini ada apa namanya? Pergeseran lengan di sini, pergerakan lengan ke mendekati sensor itu berarti overload ya, overload. Nah, ini bisa memberitahukan ke sistem bahwa beban itu sudah berlebih, tidak bisa diangkat lengan truknya. Kemudian untuk mendeteksi tutup kontainer ya, membuka dan menutup. Ini ada sebuah truk mengangkat kontainer ya, di sini badan truk ini bisa membuka, yaitu lengan truk ini bisa membuka dan menutup tutup dari kontainer. Dipasang di atas di sini ya. Ketika lengan truk ini terdeteksi oleh sensor induktif, maka itu menunjukkan bahwa lengan itu terbuka ya, atau terbuka vertikal ya, arah vertikal seperti itu. Jadi itu memastikan bahwa tutup kontainer itu terbuka penuh dengan mendeteksi lengan truk atau lengan boxnya itu eh, mendekati sensor. Yang ketiga ini adalah sensor induktif untuk mendeteksi ketebalan tekstil ya atau kain ya. Anda bisa lihat di sini. Ini sensor induktif, kemudian ini bahan bahan ferromagnetik misalkan. Nah, ini kainnya berjalan di tengah. Jadi untuk mendeteksi ketebalan ya, ketebalan dari itu apa namanya? Tekstilnya. Beberapa parameter atau spesifikasi sensor induktif ya, misalkan di sini ini untuk displacement atau pergeseran ya, nominal pergeseran antara kurang lebih 5 mm ya. Precisionnya ini 0,4, ini FSO full scale outputnya voltage, jadi skala full penuh dari tegangan ini 80 mV per volt ya. Kemudian linearity, kemudian temperatur range nominal, kemudian ini total induktansi ya, ini total induktansi dari sensor induktif. Nah, oke, itu penjelasan ya terkait dengan sensor kapasitif dan sensor induktif ya. Yang jelas bahwa sensor kapasitif adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip kapasitif. Dan ini hubungannya dengan medan listrik. Medan listrik seperti itu.
Kemudian sensor induktif itu adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip induktif. Ya. Nah, ini hubungannya dengan medan magnet. Dan untuk kegunaannya itu mirip ya untuk proximity atau kedekatan, sensor jarak, sensor posisi, sensor pergeseran, bahkan untuk deteksi tadi untuk sensor kapasitif deteksi ketinggian air ya. Nah, itu bisa menggunakan sensor kapasitif maupun induktif ya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.